Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kita sudah berhasil membuat fitur atau fungsi login di AppScript. Dan kali ini kita akan membuat tampilan web app-nya. Untuk itu kita buka dulu project AppScript kita. Oke, ini adalah Google Sheet kita. Ini kita ubah dulu warnanya. Lalu kita buka AppScript-nya di extension AppScript. Oke, sudah terbuka, sekarang kita mulai membuat halaman web app-nya. Caranya kita buat file baru di sebelah sini ya, di kiri ini, Files, klik plus, add a file, klik, pilih yang HTML. Jadi kalau sebelumnya adalah yang script itu GS ya. Nah, untuk yang web app kita pilih yang HTML. Klik HTML, lalu kita beri nama index.html. Oh, sorry. Kita rename double ya HTML-nya. Cukup ketik index aja, enter. Oke, jadi index HTML. Dan seperti ini tampilannya. Otomatis sudah ada ini ya, ada isian HTML, head, body. Kita isi di bodinya sini ya, teman-teman ya. Di body sini kita ketikkan saja H2 ini ya. H2 ini login seperti ini. Oke, lalu di bawahnya kita ketik input, ini kita tab dulu ya, kurung siku ya, input spasi id sama dengan petik input nis seperti ini, lalu kita spasi placeholder masukkan nis titik-titik seperti ini. Oke, garis miring kurung siku, enter. Di bawahnya kita masukkan input juga, terus kita pilih tipe sama dengan password, ini spasi ID-nya kita kasih input password seperti ini, lalu sama ya, placeholder masukkan password titik. Oke, seperti ini. Lalu yang terakhir kita beri button ya, tombol, terus kita kasih on click. Ini on click-nya kita kasih login seperti ini. Lalu login. Nah, oke ya, jadi diupdate dengan sintaks button. Lalu terakhir di bawah sini kita kasih P ya, atau paragraf. ID-nya adalah hasil seperti ini, spasi. Oke, sip. Ini sudah. Lalu kita ini baru tampilan inputnya saja ya. Sekarang kita kembali ke kode GS. Agar tampilan web app tadi bisa muncul, kita tambahkan di atas ya. Ini enter. Function namanya adalah doGet. Ini harus doGet ya. Ini bawaan dari AppScript-nya. Jadi untuk metode get itu akan eksekusi yang di sini. Nah, doGet, lalu kita return HTML service titik create HTML output from file yang ini ya, buka kurung, petik index seperti ini, lalu titik koma di akhir ya, titik koma. Kalau sudah kita save. Oh ya, yang tes login kita hapus aja ya, udah nggak dipakai ini. Tes login kita hapus, lalu kita klik save.
Oke. Setelah selesai, kita nggak pakai run lagi ya, tapi kita pakai deploy. Jadi untuk bisa mencoba URL-nya, mencoba web app-nya, kita harus deploy dulu ini. Klik deploy, pilih new deployment. Klik. Oke. Ini kita pilih select tab-nya, pilih web app. Lalu description, kita pilih V1 strip ini ya. Ini inisial tampilan web ini dulu. Nah, ini yang paling penting adalah execute as-nya itu adalah kita. Lalu who has access, siapa yang bisa akses adalah pilih anyone. Ini yang paling penting, anyone. Pastikan ini adalah anyone. Kalau sudah, klik deploy. Ini. Oke, sekarang kita dapatkan ini web app, ini URL-nya. Klik aja copy, klik copy. Kalau sudah, ini klik done ya. Lalu kita buka tab baru seperti ini. Lalu kita pastekan saja URL-nya tadi, enter. Wah, sudah muncul. Oke, jadi kalau kita bikin web app dari AppScript itu selalu akan muncul ini ya, this application was created by a Google AppScript user. Lalu tampilan kita login, ini masukkan list, masukkan password, login. Ini kalau kita masukkan kayak gini, ini kalau dipencet belum ada apa-apa ya. Ini baru tampilannya saja. Ini kita silang aja biar nggak ganggu ya. Sip, tampilan webnya sudah selesai. Ini kita close dulu, kita kembali ke AppScript. Selanjutnya kita coba hubungkan tampilan web ini ya, yang sudah kita buat ini ke fungsi login yang ada di kode.gs ini. Oke, caranya kita kembali ke index.html di sini. Lalu kita tambahkan ya di bawah P ini, kita enter gini. Kita buka kurung siku, script seperti ini. Lalu tutup, enter, ini juga kita buat gini, script. Nah, gini. Lalu kita kodenya kita update di dalam script ini. Lalu kita buat function login. Ini ya, jadi ini yang akan dipanggil di tombol login ini. Jadi namanya harus persis dengan login. Ini login. Kalau ini login AppScript, maka ini juga yang di button ini harus login AppScript seperti ini. Harus sama ya. Ini kita buat login aja. Login. Selanjutnya kita buat seperti ini. Oke. Kurung. Nah, di dalam kurawal ini kita ketik var, mirip ya sama AppScript tadi. Var nis ya. Sama dengan kita pilih dokumen ini titik get element by id, seperti ini, OB-nya besar. Oke, lalu buka ini ya. Nah, ini petik. Nah, ini kenapa penting untuk kita memberi ID ya di elemen atau komponen HTML kita atau web kita. Kita panggil ini input nis, kita taruh di sini. Nah, oke, titik, kita ambil isinya value. Nah, ini adalah JavaScript ya, teman-teman ya. Beda dengan AppScript tadi. Kalau AppScript itu .get value ya. Kalau JavaScript itu kita pakai value gitu aja. Lalu di bawahnya juga sama ya, teman-teman ya. Untuk password, var password sama dengan ini, kita copy aja. Nah, kalau kita ID input password kita copy, taruh di sini. Oke, ini value titik koma. Lalu selanjutnya enter di bawahnya sini, kita ketik Google. Ini untuk memanggil fungsi dari AppScript.
Google, lalu script titik run ini ya, kita jalankan, lalu with success handler ini ya, success handler, terus kita buka ini, nah kurung titik, nah ini baru kita panggil log fungsi AppScript-nya. Kita buka kode GS, nah ini ya, login ini, login. Mungkin biar nggak bingung, ini kita kasih nama login AppScript. Ini ya, ini kita kembali ke index. Nah di titik ini, titik itu kita paste tadi login AppScript. Seperti ini, buka kurung tutup kurung, lalu titik koma. Nah di dalam AppScript, login AppScript ini kita masukkan parameternya nis, password. Ini ya, ini yang diambil dari inputan HTML-nya. Seperti ini. Lalu di dalam success handler di sini ya, ini kita enter seperti ini. Adalah bagaimana kalau berhasil atau gagal, apa yang kita lakukan? Itu kita ketik di sini perintahnya. Di dalam success handler ini kita ketik function buka kurung response ini, lalu buka kurung kurawal seperti ini, kita ketik, nah dokumen sama seperti di atas tadi ya, titik get element by ID. Nah ini kita ambil yang paragraf hasil ini ya, ada hasil, kita copy di sini hasil. Oke, lalu kita titik inner text ya, karena ini paragraf, inner text kita isi sama dengan respon tadi hasil ini, jangan lupa titik koma. Respons ini nilainya atau isinya itu sama dengan hasil return dari kode GS ini ya, yang di login AppScript. Return ini, nah yang dikembalikan ini itu nanti disimpan di respon ini, seperti itu teman-teman. Oke, kalau ini sudah, kita coba jalankan, kita save dulu, save. Oke, kalau sudah, kita coba deploy ulang, deploy, new deploy ya. Kita pilih V2 fungsi login ya, ini has access anyone. Oke, sudah, klik deploy. Nanti setiap deploy akan ada URL baru ya, jadi URL yang sebelumnya masih bisa dipakai, tapi itu masih versi yang sebelumnya, yaitu cuma tampilan tombol loginnya masih belum bisa dipencet ya. Nah kalau yang ini URL-nya baru, kita klik copy. Kalau sudah, ini klik dan kita buka tab baru, terus di URL ini kita paste yang tadi ya, terus di enter. Oke, ini sudah muncul, ini kita silang aja. Oke, di sini kita coba masukkan 123, passwordnya 123. Ini ya, kalau kita cek, oke benar. Oke, klik login. Oke, ini hasilnya, ditemukan user Tanto. Coba kalau kita ganti passwordnya ini ya, ngawur ya, klik login, maka user tidak ditemukan. Oke, sip. Secara tampilan dan fungsi sudah selesai, tapi kita coba rapikan ya, kita perbaiki tampilan HTML kita. Kita tutup dulu yang ini, karena ini nanti akan kita kedepannya akan kita tanamkan CSS dan semacamnya. Jadi kita perbaiki dulu, kita siapkan tampilan login ini ya. Kita ke index.html. Nah di sini kita rubah sedikit kodenya ya. Jadi kita coba kita buat div ya. Div seperti ini.
Terus setelah div kita beri nama kelasnya kita buat login strip container seperti ini. Oke, tutup kayak gini. Lalu semua ini kita masukkan di div ya. Jadi untuk login ini sampai P ini kita cut, kita masukkan di dalam div ini. Enter, paste. Oke, kalau sudah, selanjutnya H2 ini kita ganti menjadi H1. Kita kasih nama pil ketos kayak gini ya. Pil ketos mungkin besar aja. Pil ketos seperti ini. Setelah itu kita buat paragraf ini kita kasih kelas subtitle, lalu tutup sistem pemilihan ketua OSIS ini ya, pil ketos, terus P. Nah, oke, sudah. Kita buat div lagi, div. Nah, div ini kita buat kelas form group, lalu kita buat label. Kita tutup dulu seperti ini, terus di dalamnya kita buat label, terus for label for sama dengan input password yang ini, terus kita buat ini input password, lalu label. Sudah, yang bawah password ini, bukan input password ya, tapi input NIS for-nya ini input NIS. Nah, NIS atau nomor induk siswa kita buat lebih lengkap ya, kita ganti NIS atau nomor induk siswa seperti ini. Lalu setelah itu yang input ini kita pindah, kita cut, kita taruh di bawahnya label sini. Oke, seperti ini. Input NIS, tipenya teks kita tambah ya, tipenya sama dengan teks ya, sini ID. Oke, ini sudah. Kita buat lagi untuk yang password, div kelas form group seperti ini, div. Nah, enter, kita copy aja yang ini, label. Nah, lalu for-nya nih, inputnya kita ganti jadi input password. Setelah itu labelnya adalah password. Oke, kalau sudah, kita pindah yang ini, klik kanan, cut, taruh di bawah label. Oke, sip. Untuk fill ini sudah. Lalu untuk tombol, yang tombol kita buat kelas ptn login, ID-nya kita ptn login gini. Oke, on kliknya kita biarin. Lalu login button, mungkin biar lebih bagus kita coba cari emoji ya di Google.
coba emoji login. Oke, ada emoji. Nah, kita pilih yang ini deh, ini bagus nih. Kita klik untuk copy. Oke, kita kembali ke AppScript. Kita ke login sini, kita paste. Oke, sip. Ini sudah. Untuk saat ini, mungkin ini dulu ya. Kita klik save. Sudah, kita deploy ulang. New deploy. V3. Tampilan login. Oke, US ini anyone ya. Kalau sudah, klik deploy. Oke, kita copy URL-nya. Kita buka di tab baru. Sini kita paste. Enter. Oke, dan tampilannya seperti ini. Oke, sudah lebih baik ya tampilannya ya. File keto, sistem pemilihan ketua OSIS, terus ini ada labelnya, baru file, ini, dan login. Oke. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal teman-teman, yaitu membuat halaman login sederhana menggunakan HTML ya, cukup dasar HTML-nya. Lalu kita mengambil nilai dari inputan HTML, lalu kita menggunakan Google Script Run untuk memanggil fungsi yang ada di kode AppScript kita, dan juga kita sudah bisa menghubungkan antara HTML kita dengan kode AppScript kita yang udah kita buat tadi ya, yaitu login. Akan kita lanjut di video selanjutnya. Moga-moga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.